Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita mengenal sudut. Dan yang pertama kita bahas yaitu menemukan konsep sudut. Silahkan kalian mengamati gambar berikut. Gambar berikut ini menunjukkan beberapa aktivitas atau suatu objek yang membentuk sudut. Nah, sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Misalnya pada gambar pertama di sini ada gambar pemanah. Sudut terbentuk antara tangan pemanah dan badan pemanah. Kemudian di sini Ibu contohkan lagi pada gambar laptop. Sudut yang terbentuk di sini adalah dari layar laptop dan keyboardnya. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Nah, misalnya di sini ada garis PA dan garis PB yang bertemu di satu titik, sehingga dia membentuk yang namanya sudut. Nah, suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Oke, paham ya dengan sudut? Sekarang Ibu lanjutkan menemukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit ketika menunjukkan pukul 2. Nah, pukul 2 itu ditunjukkan dengan gambar seperti berikut. Perputaran selama 12 jam, jarum jam itu berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya, pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat per 12, sama dengan 30 derajat. Nah, jadi saat jarum panjangnya menunjukkan angka 12, kemudian jarum jam itu bergeser, setiap 1 jamnya itu menunjukkan 30 derajat. Karena di sini dia menunjukkan ke pukul 2, jadi perhatikan ya, setiap 1 jam di sini menunjukkan 30 derajat. Nah, berarti bisa langsung kita tulis 2 kali 30 derajat. 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk ketika menunjukkan pukul 2 adalah 60 derajat. Berikutnya, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit ketika menunjukkan pukul 6. Nah, perhatikan, ulang lagi. Setiap 1 jam di sini berarti dia 30 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga bisa kita tuliskan 6 kali 30 derajat, hasilnya 180 derajat. Jadi sudut yang terbentuk ketika menunjukkan pukul 6 adalah 180 derajat. Oke, berikutnya tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit ketika menunjukkan pukul 3.25. Sekarang jarum panjangnya tidak menunjukkan ke angka 12, tapi ke angka 5. Perhatikan sudut yang akan kita hitung di sini adalah sudut yang terbentuk antara jarum jam yang berwarna merah muda dengan jarum panjang yang berwarna biru. Nah, langkah yang pertama di sini kita buat garis bantu dulu yang menunjukkan ke angka 12. Dan kita akan menghitung besar sudut yang dibentuk antara jarum jam yang berwarna merah muda. Jarum jam merah muda ini menunjukkan 3 jam lebih 25 menit, atau dapat ditulis 3 jam tambah 25 menit. Kita ubah semua kesatuan jam, 3 jam tambah 25 menit. Kita ubah kesatuan jam menjadi 25 per 60 jam, karena 1 menit itu kan sama dengan 1 per 60 jam. Berarti kalau 25 menit menjadi 25 per 60 jam. Nah, karena 1 jam tadi 30 derajat, bisa kita tuliskan 3 kali 30 derajat, 25 per 60 kali 30 derajat. 3 kali 30 derajat hasilnya 90 derajat.
25 kali 30 bagi 60 hasilnya 12,5. Kita jumlahkan menjadi 102,5 derajat. Nah, sudut yang terbentuk antara garis bantu dengan jarum jam berwarna merah muda ini adalah 102,5 derajat. Sekarang kita menghitung jarum menitnya lagi. Besar sudut yang terbentuk antara garis bantu dengan jarum menit yang berwarna biru. Nah, jarum menit yang berwarna biru ini menunjukkan angka 5, sehingga besar sudutnya adalah 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Ibu ulang ya, karena kan setiap bergeser tadi 30 derajat ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 kali 30 derajat sama dengan 150. Nah, sehingga besar sudut yang dibentuk adalah besar sudut tadi yang berwarna merah muda kita kurangi dengan besar sudut yang berwarna biru, kita kurangi dengan besar sudut yang berwarna merah muda tadi. 150 derajat kurang 102,5 derajat, hasilnya menjadi 47,5 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk pada saat pukul 3.25 adalah 47,5 derajat. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ke penamaan sudut. Perhatikan gambar 7.2 berikut ini. Di sini ada ruas garis AB dan ruas garis BC yang bertemu di satu titik, yaitu titik B. Nah, garis BA dan garis BC di sini disebut sebagai kaki sudut, sedangkan titik B adalah titik sudut. Titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut B yang penulisannya selalu menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan untuk penamaan sudut sendiri itu biasanya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan 3 huruf dan yang menggunakan 1 huruf. Nah, perhatikan cara menuliskan sudut dengan menggunakan 3 huruf. Karena titik sudutnya berada di huruf B, titik B tadi, maka huruf B ini berada di tengah-tengah. Ini kalau misalnya kita tulis dengan menggunakan 3 huruf ya, berarti sudut B itu bisa dituliskan A, B, C. Ini simbol dari sudut, atau bisa juga dituliskan sudut C, B, A. Ibu ulang sekali lagi, yang merupakan titik sudut hurufnya berada di tengah-tengah. Penamaan sudut itu juga bisa dengan menggunakan 1 huruf, yaitu kalian perhatikan yang mana yang menjadi titik sudutnya. Karena titik sudutnya di sini adalah B, maka sudut ini bisa dituliskan menjadi sudut B. Oke, sudah paham ya anak-anak? Berikutnya secara manual kita dapat menggunakan alat ukur sudut, yaitu busur. Mungkin kalian di sini sudah tidak asing lagi dengan busur derajat. Kemudian di sini perlu kita kenalkan bahwa terdapat ukuran sudut standar yang perlu kita ketahui seperti yang disajikan pada gambar di bawah. Nah, ini sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut tumpul yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat.